Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hadis-hadis dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali melalui media online ini, dikarenakan kita tidak bisa melakukan perkuliahan secara lazimnya bertatap muka karena pandemi corona yang belum berakhir. Tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala segera akhiri kondisi ini sehingga kita bisa kembali kepada kondisi yang normal. Untuk mata kuliah hadis-hadis dakwah ini, ya, maka kita sampaikan melalui media online ini, dan kita sudah menyampaikan 5 hadis. Sekarang kita akan membahas tentang hadis yang ke-6 yang sudah kita bagikan melalui media online kepada para mahasiswa. Bisa nanti ya melihatnya kepada hadis yang nomor 6. Hadis nomor 6 ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, saya bacakan ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Aziz ibni Muhammad an Amr ibni Abi Amr wa Abdillah al-Ansari an Huzaifah. Ini bukan anil Yaman, tapi yang betul an Huzaifah ibn al-Yaman. Tulisannya an Huzaifah ibn al-Yaman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'rufi wa latanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadis ini ya kita angkat lengkap ya sanadnya, begitu juga matannya. Maka kembali kami sampaikan bahwa hadis ini ujung sanadnya adalah sahabat Nabi, yaitu Huzaifah ibn al-Yaman, dan awal sanadnya adalah Imam At-Tirmidzi. Maka bagi mahasiswa cukup menghafal dari an Huzaifah ibn al-Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, di sini kalau kita lihat Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah, bahwa gurunya Qutaibah itu menyampaikan hadis ini kepada Imam At-Tirmidzi. Kemudian Qutaibah menerima hadis ini dari gurunya juga, yaitu Abdul Aziz ibni Muhammad. Abdul Aziz ibni Muhammad ini menerima hadis ini dari Amr ibni Abi Amr dan dari Abdillah al-Ansari. Nah, kedua orang ini menerima hadis ini dari sahabat Nabi, yaitu Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman ya tentu yang mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Ini sumpah Nabi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini sumpah Nabi ya, demi zat yang jiwaku di tangannya. Sama dengan wallahi. La ta'murunna bil ma'ruf. La ta'murunna bil ma'ruf. Sungguh kalian harus menyuruh orang-orang berbuat kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar. Dan sungguh kalian harus mencegah orang melakukan kemungkaran. Au la yushikannallahu, atau sungguh Allah akan segera. Au syaka yushiku, ini dari af'al muqarabah, artinya sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat. La yushikannallahu, ya sungguh Allah ayyab'atsa 'alaikum, mengirim kepada kalian iqaban minhu, hukuman dari sisi Allah. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoalah kepada Allah setelah ditimpakan oleh hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala yustajabu lakum, maka waktu itu tidak dikabulkan doa kalian. Para mahasiswa dan siapapun mengakses video ini,
Ya, hadis ini dengan jelas terkait dengan dakwah karena ada ditemukan lafaz ya, la ta'murunna bil ma'ruf. Kalian sungguh harus suruh orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, dan kalian harus cegah orang melakukan kemungkaran. Ini tentu adalah dakwah. Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini itu adalah ya, Rasulullah ingin menjelaskan kebalikannya. Kalian harus cegah orang melakukan kemungkaran, suruh orang buat baik. Kalau ini tidak kalian kerjakan, istilah bahasa Inggris disebut otherwise, atau sebaliknya, la yushikannallah, dipakai lam taukid juga, selain perintah tadi dengan taukid ya, ini juga ditaukid, sungguh kalian harus suruh orang buat baik, cegah orang melakukan kemungkaran. Kalau ini tidak kalian lakukan, maka sungguh Allah akan segera mengirimkan kepada kalian iqaban, hukumannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk macam-macam bencana. Setelah kemudian bencana terjadi, summa tad'unahu, kalian berdoalah, minta Allah kemudian cabut bala tersebut dari kalian. Apa kata Rasulullah? Fala yustajabu lakum, maka tidak dikabulkan doa kalian waktu itu. Nah, hadis ini kalau kita kaitkan dengan kajian dakwah, masuk di bawah judul apa? Hadis ini masuk di bawah judul ya, konsekuensi ya yang akan diterima bila dakwah ditinggalkan. Bila usaha menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar diabaikan, tidak dilakukan, maka kemudian Allah akan mengirimkan kepada mereka hukumannya. Setelah hukuman datang, biasanya tradisi manusia atau kebiasaan manusia ini ramai-ramai datang berdoa agar Allah tolak bala tersebut, agar Allah cabut bala tersebut. Maka Rasul katakan tidak dikabulkan doa waktu itu. Maka hadis ini dua hal utama yang terkandung dalamnya. Pertama adalah perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Perintah kita ya harus senantiasa mengajak orang buat baik, mencegah bila ada orang buat mungkar. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah mengatakan konsekuensi kalau ini tugas tidak dijalankan, dalam arti bahwa kemungkaran terjadi dibiarkan, maka konsekuensi adalah apa? Allah akan segera, la yushikanna itu maknanya segera, akan kirimkan kepada kalian hukumannya dalam bentuk macam-macam bencana. Kemudian setelah terjadi bencana, ramai-ramailah kalian kemudian berdoa untuk Allah cabut bencana itu dari kalian. Tidak dikabulkan waktu itu doa. Kenapa? Karena ada persyaratan yang harus dilakukan tapi itu ditinggalkan. Apa persyaratannya? Jangan membiarkan orang-orang melakukan kezaliman, orang-orang melakukan kemungkaran. Nah, maka hadis ini dalam kaitan dengan kondisi kita sekarang ini sangat tepat. Bahwa apa? Bahwa ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun dari musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu karena ulah dari perbuatan kalian.
Dalam tafsir disebutkan para ulama karena dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir. Malahan Allah memaafkan banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita buat. Maka Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menghindari terjadinya berbagai macam musibah dan malapetaka dikarenakan apa? Pembiaran kemungkaran yang terjadi oleh kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kalian harus lakukan usaha untuk menghindarkan diri kalian dari fitnah. Yang dimaksud adalah macam-macam bencana yang datang dari hukuman Allah kepada kalian, yang ketika terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang jahat saja, orang-orang yang buat mungkar, tapi orang-orang yang baik pun akan kena. Maka bagaimana supaya orang-orang yang baik tidak kena? Orang-orang yang baik ini tidak cukup dia hanya baik saja dirinya, tapi kemudian dia tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Maka hadis ini dengan tegas mengharuskan di mana-mana pun di muka bumi ini dan kapanpun setiap ada kemungkaran maka harus ada usaha untuk mencegah kemungkaran ini. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitab Ila Wasaya Rasul ketika mensyarah hadis marra'a minkum mungkaran yang sudah kita syarah yang lalu, bahwa yang dimaksud mungkar dalam agama adalah ketika yang wajib tidak dikerjakan, ini namanya mungkar. Maka ketika kita tidak menyuruh orang untuk buat baik yang itu adalah kewajiban, maka berarti dia telah lakukan kemungkaran dan kita otomatis membiarkan kemungkaran. Ada muslim tidak salat dan kita tahu, kemudian kita tidak pernah mengajak dia untuk salat, nah berarti ini juga membiarkan kemungkaran. Dan juga termasuk makna mungkar adalah tentunya yang sering kita pahami, melakukan yang dilarang. Orang dilarang untuk berjudi, tapi dia berjudi, maka dia lakukan kemungkaran. Kita tahu yang seperti ini, tapi kita biarkan. Nah, makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah perkara yang harus selalu hidup di dalam komunitas masyarakat muslim, tidak pernah ini kemudian berhenti. Kalau sempat ini berhenti dan dibiarkan oleh orang-orang yang soleh, tunggu Allah akan datangkan azab kepada mereka dalam bentuk macam-macam bencana. Ya tentu tidak ada kesempatan, sudah kita jelaskan di kesempatan tafsir ayat-ayat dakwah tentang bagaimana Allah pernah menghantam umatnya Nabi Nuh dengan banjir, umatnya Nabi Hud kaum Ad dengan angin topan, umatnya Nabi Saleh kaum Tsamud dengan gempa bumi, umatnya Nabi Syuaib kaum Madian dengan gempa bumi. Nah, dan juga dalam bentuk non bencana alam seperti Allah pernah timpakan kepada kaum Qibti rakyatnya Fir'aun dalam bentuk kekeringan, dalam bentuk hama belalang, dalam bentuk hama kodok. Nah, maka sekarang macam-macam kita lihat bencana-bencana yang terjadi seperti virus corona ini. Nah, ini perlu introspeksi kita semua. Apakah selama ini kemungkaran-kemungkaran baik kewajiban tadi tidak dilakukan, tapi tidak ada orang-orang yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kemudian banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, kemudian tidak ada yang mencegahnya. Maka inilah konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk lanjutan satu lagi hadis, lebih kurang juga untuk substansi yang sama, itu tidak kita bacakan dan juga mahasiswa tidak dibebani karena masih dalam makna dan substansi yang lebih kurang sama. Jadi cukup dengan hadis yang nomor 6 ini saja, nomor 6.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.